Ya shalom, selamat pagi, salam sukacita, salam sehat untuk kita semua. Pada saat ini ya, puji Tuhan kita sudah sampai pada tanggal 27 Desember tahun 2021. Dan tidak akan lama lagi kita akan juga meninggalkan tahun 2021. Oleh sebab itu, khususnya juga buat saya, ya, puji Tuhan, saya sudah sampai di tanggal 27 ini sesuatu yang spesial buat saya juga, puji Tuhan. Tuhan telah menambahkan umur saya 1 tahun menjadi 39 tahun. Biarlah bertambahnya umur ini, bertambah juga Tuhan pakai dalam pelayanan, bertambah juga berkat-berkat Tuhan, dan bertambahnya umur saya ini, biarlah lebih lagi saya akan semangat menjangkau jiwa-jiwa, melanjutkan visinya Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudaraku, dimanapun Anda berada, pagi ini saya berbicara kepada kita mati demi Injil. Haleluya. Ya, mati demi Injil. Sebelum saya mau lanjut, Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang sering-sering sekali kita dengarkan atau sering sekali kita baca. Mungkin juga ada di dalam kepala kita ayat ini, yaitu Roma pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sekali lagi, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Haleluya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mungkin kita sering dengar dan kita sering mempelajari salah satu tokoh, ya, yang bernama Martin Luther. Ya, dia salah satu tokoh reformator dari gereja. Ya, asalnya Martin Luther ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, asalnya dari Jerman, yang hidup sekitar 450 tahun yang lalu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sejarah mencatat juga, ya, meninggal di umur 63 tahun. Beberapa jam sebelum kematiannya pada tanggal 18 Februari tahun 1546. Itu tercatat sejarah atau riwayatnya Martin Luther, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jantungnya mau berhenti dan dadanya mulai sesak, dan dia mulai berteriak kesakitan. Temannya dan sekaligus juga dokternya pada waktu itu adalah Yonas pergi ke kamarnya. Yonas mengerti bahwa waktu Luther itu hanya sebentar lagi. Berkata demikian kepada Luther, "Apa kamu mau mati? Teguh di dalam Kristus dan di dalam segala pengajaran yang kamu ajarkan." Sejarah mencatat
Setahu pengetahuan saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Martin Luther berkata sambil dalam segala pengajarannya, ya, dia berkata terang-terangan, ya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat banyak orang dibunuh dan dibakar karena apa yang Luther ajarkan mengenai Yesus, ya. Martin Luther ini, saudaraku, dia adalah salah satu penggerak, ya, makanya dia disebut sebagai tokoh reformator. Nah, untuk mengabarkan dan menyampaikan tentang Yesus. Di dalam perjalanannya mulai dari Jerman, dan di tempat saya juga sejarah dia tercatat di daerah saya, dia salah satu penggerak pertama kali masuknya Injil di Pulau Nias, saudaraku. Dan sekarang Injil sudah sampai 167 tahun kalau saya tidak salah. Artinya Martin Luther ini, saudaraku, Injil yang dia sampaikan di tempat saya, di daerah saya, nah khususnya di Pulau Nias, lebih 150 tahun. Nah, di dalam perjalanannya bukan enak untuk melanjutkan mewartakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus. Di daerah saya saja pada waktu itu saya percaya bahwa tidak gampang dia masuk. Dia punya trik supaya bisa dia diterima di daerah tersebut, supaya mewartakan firman Tuhan, mewartakan, menyampaikan kabar Yesus. Dia punya trik. Oleh sebab itu juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan kita menyia-nyiakan, ya, apa yang telah para tokoh-tokoh sebelumnya lakukan, perbuat. Marilah kita melanjutkan itu, dan tentu untuk melanjutkan visinya Allah dalam pelayanan untuk menjangkau, tentu juga kita akan pakai trik-trik atau metode pribadi kita bagaimana cara kita bisa masuk di daerah tersebut, seperti Martin Luther ini, saudaraku. Dan begitu juga ada banyak tokoh-tokoh, ya, contohnya seperti Paulus. Dia mengatakan tadi di sini di dalam Roma 1 ayat 1, ya, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injilnya Allah, ya, Injil Allah. Tentu sejarah mencatat, Bapak Ibu, setelah beberapa biarawan di Belgium, ya, di Belgium sebelah barat Jerman, membaca pengajaran Alkitab mengenai Yesus yang disebarkan oleh Luther. Mereka dibakar hidup-hidup di alun-alun kota Brussels. Nah, itulah sejarahnya bagaimana giginya seorang tokoh ini untuk melanjutkan, menyampaikan, mewartakan Injil Allah. Nah, sebetulnya adalah ilustrasi dari Paulus yang mencemplukkan bahkan hanya dirinya, tapi juga orang lain di dalam suatu bahaya. Dan Paulus juga bukan enaknya untuk menginjil. Dia itu banyak tantangan, rintangan yang dia hadapi. Apalagi firman Tuhan mencatat tantangan Paulus itu adalah orang-orang yang sebangsa dengan dia. Ya.
Nah, di sini dicatat tadi di dalam firman Tuhan dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus menulis surat yang sangat berbahaya karena hanya beberapa tahun setelah mereka menerima surat ini, banyak orang-orang pengikut Yesus di wilayah Roma. Nah, saudaraku, Paulus ini pada waktu itu dia adalah seorang yang muda. Ya, dia seorang yang muda. Banyak sekali orang yang mengejar-ngejar mereka. Seperti tadi yang saya sampaikan di atas, banyak orang yang dibunuh, dibakar di alun-alun. Makanya kita harus memiliki sebuah motivasi, semangat untuk melanjutkan misinya Allah. Seperti tema tadi yang saya angkat di atas, mati demi Injil. Kita harus terus, walaupun di kalangan kita, teman-teman kita tidak sependapat dengan kita atau mereka tidak membutuhkan kita di dalam pelayanan tersebut, jangan pernah mundur. Ya, jangan padamkan roh, karena kamu dipilih oleh Allah untuk melanjutkan visinya di muka bumi ini. Tantangan apapun yang sedang kita mau hadapi, kalau memang Tuhanlah yang memilih kamu, tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan kamu. Mungkin dalam pelayanan yang satu tertutup, saudaraku, kamu tidak dipergunakan dalam hal itu. Mungkin Tuhan buka jalan yang lain. Ya, Tuhan punya maksud yang lain. Bagaimana Anda dan saya juga bisa melanjutkan visinya Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menginjil itu, memberitakan kabar baik itu, haruslah kita pikul salib. Salib, beda-beda salib kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada para hamba-hamba Tuhan yang duluan meninggalkan kita karena Injil. Dan saya tidak tahu juga, dan begitu juga dengan saya, apa sih yang saya alami ke depan. Ya, dan apa sih Bapak Ibu yang alami ke depan untuk mewartakan kabar baik, untuk melanjutkan visinya Allah? Hanya Tuhanlah yang tahu. Oleh sebab itu, mari kita tetap semangat di tahun 2022 ini. Ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, ya, ketika Anda menyelamatkan satu jiwa dengan lewat pelayanan Anda, maka beribu-ribu, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Tapi harus kita ingat juga, sebagai para hamba Tuhan pelayan dimanapun Anda berada, coba koreksi pelayanan Anda. Kalau gara-gara pelayanan Anda, umat mereka meninggalkan Yesus, yang salah adalah Anda. Dan Anda mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan karena pelayanan Anda juga beribu-ribu, berlaksa-laksa malaikat menangis karena pelayanan Anda. Karena banyak umat-umat yang meninggalkan Yesus. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan supaya kita banyak mendapatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus Kristus satu-satunya sang juru selamat dalam hidup mereka.
Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mau mengakhiri, dan inti poin yang saya mau bagikan kepada kita tentang firman Tuhan pagi ini, ya, yaitu apakah saudara dan saya siap diobar-ambir, ya, diobrak-abrik hidupnya oleh Injil. Karena Injil itu tetap dan selalu satu-satunya jawaban bagi kita seluruh manusia di muka bumi ini. Apakah kamu siap dihina, diejek, diolok-olok karena Injil? Hidupnya oleh karena Injil. Oleh sebab itu, yang siap katakan amin dan kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Setahu saya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masih banyak suku-suku yang belum terjangkau sampai saat ini. Masih banyak suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil. Oleh sebab itu, supaya Yesus Kristus segera datang, cepat datang yang kedua kali ini, maka sebarkanlah, sampaikanlah, pergilah untuk suku-suku yang belum terjangkau itu. Siap sedia. Karena di dalam firman Tuhan, ketika suku bangsa sudah percaya kepada Yesus dan mereka sudah terjangkau, maka Yesus datang dalam yang kedua kali. Dia datang sebagai hakim. Terima kasih, tetap semangat di dalam Tuhan. Serahkan segala sesuatu pergumulanmu, masalahmu. Dan saya percaya buat saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, pagi ini, hari ini, Yesus Kristus memberkati hidupmu, memberkati usahamu, memberkati pelayananmu, dan memberkati seluruh keluargamu. Damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi akan menjadi milikmu dan menjadi milik saya. Shalom.